Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi, yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Bekasi berjumlah 2.464.719 jiwa. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Sebagai kota religius, ada beberapa masjid terkenal dan unik di Bekasi. Sejumlah rumah ibadah tersebut menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat setelah melakoni berbagai aktivitas. Dan berikut ini, nama masjid terkenal yang ada di Bekasi. Check it out! Masjid Agung Al-Barkah. Masjid Agung Al-Barkah adalah sebuah masjid yang berada di kota Bekasi, Jawa Barat. Masjid ini merupakan salah satu masjid tua di Indonesia. Masjid yang dibangun tahun 1890 ini dipelopori oleh almarhum Haji Abdul Hamid di atas tanah wakaf almarhum Bapak Wahrum seluas 3.370 meter persegi, terletak di Jalan Veteran. Masjid ini mengadopsi arsitektur bergaya Timur Tengah dengan menyandingkan 4 buah menara yang menjulang tinggi. Letaknya yang strategis, yaitu berada di alun-alun kota Bekasi, membuat masjid ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat muslim yang hendak melaksanakan ibadah. Arsitektur masjid mengadaptasi masjid-masjid Timur Tengah yang disublimasi dengan unsur tropis. 8 daun pintu dari kayu jati berukir kaligrafi mencerminkan 8 pintu menuju surga. Daun pintu tersebut terbuat dari kayu jati yang dipesan langsung dari Jepara. Panitia pembangunan masjid bahkan datang langsung ke Jepara untuk memilih kayu yang benar-benar bagus dari pohon yang sudah berusia di atas 90 tahun. Kubah masjid memiliki diameter 18 meter dan di bawahnya bertuliskan 99 nama Allah atau Asmaul Husna. Tiang-tiang masjid juga dilapisi kayu untuk memberikan kesan hangat. Ini diadopsi dari Masjid Agung Demak yang dibuat dari kayu juga. Terdapat elemen floral dan ornamen Islam seperti bintang atau bentuk segi delapan yang umum banyak dipakai pada bangunan masjid. Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi dilengkapi dengan tempat toharoh, gedung pertemuan, dan tempat majelis taklim perpustakaan. Masjid Nurani Bekasi. Masjid Nurani Bekasi yang berdiri di area masjid di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kranji, Bekasi Barat dibangun pada tahun 2013 dari dana seorang dermawan yang bernama Insinyur Haji Soeharto. Masjid indah ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah dan berada pada tengah bangunan masjid sehingga letak menara masjid ini tidak seperti pada umumnya. Sentuhan modern bisa dilihat dari bentuk masjid yang berbentuk kubus dengan dominasi warna cerah pada bangunan masjid. Menara masjid yang dimiliki berada pada tengah bangunan masjid sehingga letak menara ini tidak seperti pada menara umumnya. Menara dengan aksen banyak jendela berfungsi sebagai ventilasi udara agar udara dalam menjadi sejuk dan segar. Jika kalian sedang berada di sekitar stasiun Kranji Bekasi, maka tak ada salahnya jika berkunjung ke Masjid Nurani. Letak masjid ini memang tak jauh dari stasiun Kranji, yaitu sekitar 1,5 km. Masjid Al-Azhar Bekasi. Bagi Anda yang pernah berkunjung di Kalimalang, tepatnya di kota Bekasi, mungkin pernah melihat sebuah masjid megah yang bertuliskan Masjid Al-Azhar Jaka Permai. Ya, tempat ibadah ini juga sering disebut oleh warga sekitar dengan sebutan Masjid Al-Azhar Kalimalang. Tempat ibadah ini terkenal juga dengan arsitekturnya yang megah, sehingga membuat siapa aja yang berkunjung ke sana merasa puas, dan tentunya ibadahnya pun akan lebih nikmat. Masjid tersebut pada mulanya dibangun pada tahun 1980 dengan berbagai macam proses panjang dan berliku. Perlahan namun pasti, semua berkas administrasi seperti surat izin dan lainnya semakin lama semakin terkumpul dan sah. Diketahui, pembangunan masjid ini akhirnya rampung pada akhir tahun 2000. Adapun biaya yang dikeluarkan secara total kurang lebih dari 3 miliar rupiah. Dalam proses pembangunan masjid ini dipakailah falsafah, yakni mencetak sawah sembari mempersiapkan lumbungnya. Oleh karena itu, pada proses pembangunan masjid ini dibangun juga sebuah gedung Taman Kanak-kanak Islam Al-Azhar Jaka Permai yang diharap akan cetak bibit unggul calon generasi pemakmur masjid. Arsitektur dari Masjid Al-Azhar Jaka Permai ini terlihat sangat menakjubkan. Banyak orang sekitar yang menyebut masjid ini sebagai Masjid Biru karena warna kubahnya. Dilihat dari dalam masjid, sebuah arsitektur khas modern banyak mewarnai tempat ibadah ini. Dimulai dari bingkai setiap jendela dengan kekhasan warna kuning coklat membuat siapapun yang melihatnya akan takjub. Dilihat dari luaran masjid, tampak ibadah ini menunjukkan kekhasan bentuk modern dengan kubah berwarna biru disertai 3 buah menara payung runcing. Terlihat pula seperti pola tingkatan dengan warna biru dan dinding masjid berwarna abu kecoklatan.
Masjid Raya Al-Azhar Sumarekon, Bekasi. Masjid Raya Al-Azhar diresmikan pada Selasa tanggal 26 November 2013 oleh PT Sumarekon Agung Tbk bersama Wali Kota Bekasi, pengurus YPI Al-Azhar Pusat, dan Yayasan Syiar Bangsa. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi dengan total bangunan 1.320 meter persegi. Karena letaknya yang berdampingan Sekolah Islam Al-Azhar, maka Masjid Raya ini juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium akhlak serta ruang pendidikan agama bagi para pelajar. Masjid yang didesain oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memiliki keunikan yang berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya karena mengambil inspirasi dari bangunan Ka'bah di Baitul Mekah. Salah satu keunikan masjid ini dari masjid yang lainnya adalah dari segi arsitektur bangunannya. Arsitektur masjid ini mengusung tema minimalis. Sang arsitek yang juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengadopsi dua bentuk yang dominan, yakni kubus dan lingkaran. Bentuk kubus tersebut terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, untuk menghilangkan kesan kaku, dibuatlah bangunan tambahan berbentuk lingkaran sebagai pintu masuk yang berkonsep terbuka. Tak hanya itu, bangunan masjid ini juga memiliki sebuah menara yang terdapat kubah di atasnya. Menara tersebut memiliki tinggi 17 meter yang melambangkan jumlah rakaat sholat yang harus dilakukan dalam sehari semalam. Masjid ini juga memiliki lantai mezanin dengan luas 100 meter persegi yang biasanya dipakai untuk jamaah perempuan. Selain itu, terdapat pula lantai basement seluas 390 meter persegi. Keunikan berikutnya dari masjid ini adalah dengan tidak adanya jendela. Jendela pada masjid dengan luas tanah 3.000 meter persegi ini diganti dindingnya dengan banyaknya ventilasi atau biasa disebut dengan Richmond yang mengelilingi ruangan masjid. Masjid NKRI Jami Betawi Al-Karomah, Kecamatan Tarumajaya. Umumnya, bangunan masjid dipenuhi dengan ornamen bernuansa Islam, namun berbeda dengan sebuah masjid yang berada di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masjid ini memiliki desain arsitektur unik dengan hampir keseluruhan menggunakan batu alam sebagai bahan utama bangunan. Tak hanya dipenuhi kaligrafi, masjid bernama Jami Betawi Al-Karomah ini juga dipenuhi ornamen yang nasionalis seperti Garuda sampai bendera merah putih. Saat memasuki masjid, pengunjung langsung disuguhkan dengan sejumlah pernak-pernik bernuansa nasionalis. Tak heran jika masjid ini dijuluki Masjid NKRI. Bangunan masjid begitu unik, dindingnya dihiasi kaligrafi dan lambang kenegaraan. Beberapa lambang itu dikaitkan dengan semangat perjuangan dan persatuan. Selain itu, suasana masjid juga sejuk dengan dinding batu. Seperti di salah satu prasastinya yang berbunyi, "Saya tidak mau bangsa ini pecah. Semua organisasi apapun yang tidak menyetujui lambang Garuda Pancasila dan Kedaulatan Republik Indonesia hengkang dari bumi pertiwi, keluar jauh-jauh dari Indonesia." Tulis salah satu prasasti di tempat ibadah yang ada di kawasan pemukiman padat penduduk Kampung Pahlawan Setia itu. Bangunan masjid disebutkan menggambarkan semangat perjuangan warga setempat saat masa penjajahan Belanda pasca kemerdekaan di tahun 1947. Saat itu terjadi peristiwa pembantaian kaum pria yang menolak kebijakan pemilu daerah Rekomba yang dikeluarkan pemerintah Belanda. Sekitar 50 tentara Knil langsung melancarkan aksinya dengan pembantaian. Alasannya karena wilayah tersebut dianggap sebagai tempat berkumpulnya kalangan pemberontak atau laskar gerilyawan. Nah, demikianlah 5 masjid ikonik yang ada di Bekasi versi Family TV. Jika kalian mau menambahkan masjid-masjid yang kalian tahu, komen di bawah aja ya. Semoga suka dengan videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.